Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mahdil Hakim, NIM 2021 A110 ingin menjelaskan tentang kekerabatan bahasa Indonesia tentang pendekatan linguistik historis komparatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan kekerabatan antar bahasa. Metode ini membandingkan aspek fonologi tentang bunyi, morfologi, bentuk kata, dan leksikon dasar kosakata inti. Nah, untuk merekomendasi bahasa purba dan mengidentifikasi hubungan genetik dan selanjutnya tentang asal-usul bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia tidak lepas dari pengaruh berbagai bahasa yang sangkerta membawa kekayaan kosakata, keagamaan dan kekesetaraan Arab, mempengaruhi terminologi, keagamaan dan administratif, sementara Belanda, Portugis turut menyumbang kosakata teknis dan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerabatan bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali. Nah, meskipun memiliki perbedaan regional dan dialek, yang jelas bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan Bali menunjukkan kemiripan yang signifikan dalam kosakata dasar, seperti kata ganti misalnya aku, kamu, bilangannya misalnya 1, 2, dan kata kerja misalnya makan, tidur. Contohnya air, banyu, aing, ye. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerabatan bahasa Sasak, Sumbawa, dan Bima. Letak geografis ketiga bahasa ini, Sasak, Lombok, Sumbawa, dan Bima dan Dompu, dihubungkan oleh letak geografis yang berdekatan di Nusa Tenggara Barat. Kedekatan ini memfasilitasi interaksi dan penyebaran unsur-unsur linguistik. Nah, yang kedua, kosakata. Terdapat banyak kesamaan leksikal antara linguistik, namun analisis menunjukkan bahwa sebagai besar kemiripan ini disebabkan oleh pengaruh pinjaman borrowing dan kotak bahasa yang etnis dan daripada kekerabatan genetik murni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa Bali dan Sasak. Bahasa Bali dan bahasa Sasak memiliki akar genetik yang sama, membentuk subcabang Sasak dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat. Kekerabatan ini sangat kuat dan dapat dibuktikan melalui perbandingan mendalam. Dan salah satu bukti kuat kekerabatan adalah kesamaan pada ekoleksikon penyiuran atau kosakata yang berkaitan dengan kelapa. Misalnya kata nyuh, kelapa dalam bahasa Bali, dan nyiur dalam bahasa Sasak menunjukkan pola perubahan bunyi yang konsisten. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa organ dan bahasa Jawa. Meskipun bahasa organ Sumatera Selatan dan bahasa Jawa Tengah, Timur sama berasal dari maupun bahasa Austronesia, persentase kekerabatan leksikal antara keduanya sangat kecil, yaitu hanya sekitaran 0,18%. Angka ini menunjukkan bahwa
bahwa keduanya berada pada cabang yang sangat berbeda dalam pohon keluarga Astronesia. Oleh karena itu, meskipun ada kekerasan akar yang sangat purba, secara praktis kedua bahasa ini dianggap tidak memiliki kekerabatan langsung yang signifikan dalam konteks perbandingan modern. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerabatan fonemis bahasa Sasak dan bahasa Bojo. Analisis mendalam terhadap bahasa Sasak, Lombok dan bahasa Bojo. Bima menunjukkan adanya kekerabatan pada tingkat fonemis perubahan bunyi yang sistematis dapat diamati pada kosakata dasar mengindikasikan asal-usul yang sama. Contohnya, kata buah, Sasak buah, Bojo buah. Kata batu, Sasak batu, Bojo wadu. Pergeseran fonem B menjadi W dan T menjadi D adalah pola yang konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerabatan bahasa Mandaling, Minangkabau, dan Palembang. Analisis leksikosistemik menunjukkan persentase kekerabatan yang cukup tinggi antar ketiganya, yaitu sekitar 66%, 132 dari 2000 kosakata Swedish. Angka ini mengindikasikan bahwa ketiga berasal dari cabang yang sama dan masih memiliki tingkat kemiripan yang kuat. Adapun berdasarkan metode leksikonologi Swedish, tahun pisah dan divergesi dari proto bahasa yang sama diprediksikan terjadi sekitar 1037 Masehi. Ini menunjukkan bahwa ketiga bahasa ini mulai terpisah dari perkembangan secara independen pada sekitar abad ke-11. Baik, kesimpulan metode linguistik historis komparatif terbukti menjadi alat yang sangat efektif mengungkapkan hubungan sejarah antar bahasa, berkonstruksi bentuk-bentuk purba dan berkerabat berevolusi dari satu sumber yang sama. Pada akhirnya, perbedaan linguistik yang kita temukan di Indonesia bukanlah sekedar batas pemisah melainkan justru merupakan deskripsi kekayaan warisan budaya dan sejarah yang tak ternilai harganya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.